hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami semakin menyadari bahwa kami sama sekali tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri dan semua apa yang kami miliki. Kami semua datang kepada Tuhan dan semuanya terbuka dengan jelas. Dalam perjalanan hidup kami, terutama di dalam menjalani masa-masa krisis ini, berbagai macam hal yang kami hadapi dan berbeda. Biarkan kami semua dengan berbagai kompleksitas kami yang kami miliki, kami bisa berjalan semakin hari semakin kuat oleh karena kami berpegang kepadamu. Dan pagi hari ini kami ingin disegarkan kembali, dikuatkan, diteguhkan, bahkan ditegur oleh setiap kebenaran firman-Mu yang hidup, yang kami percaya di dalamnya ada kehidupan. Tuhan, tolonglah kami semua dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti. Kami mau belajar percaya dan kami mau belajar taat setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini agar setiap pribadi lepas pribadi dimanapun berada yang terlibat dalam ibadah ini, semua boleh dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja ini maupun yang di rumah masing-masing yang bergabung dalam ibadah ini. Saudara, tema kita pada bulan ini kita ingin bagaimana mengalami kehidupan yang semakin hari semakin kuat. Berjalan makin hari makin kuat, bukan sebaliknya makin lemah. Hari ini kita mengangkat satu topik tentang krisis dan ketakutan. Saudara, memang kalau kita berbicara tentang suasana sekarang ini, saya tidak bisa membayangkannya dengan persis. Kalau kita umpamakan kita sedang berlari maraton, kita tidak tahu kita sedang sampai titik di mana. Berapa meter lagi? Ya, berapa lama lagi kita bisa sampai selesai krisis ini? Semua serba perkiraan, ya, semua serba perkiraan. Ada yang memberikan cepat, ya, ada yang memberikan lambat. Nah, saya tidak tahu juga sejauh mana kekuatan Anda hari ini, kondisi Anda. Macam-macam mungkin persoalan yang kita hadapi yang berbeda, saudaraku. Saudara, minggu lalu kita berbicara tentang khawatir. Kadang banyak orang memang khawatir, takut, cemas, sepertinya sama-sama ya. Ya, orang khawatir, takut juga, takut, khawatir, ya, cemas. Tapi saudara, kenapa untuk rangkaian tema ini saya coba bedakan? Karena saudara, saya merasa kalau kita khawatir, saudara, khawatir itu sebetulnya ada kadang banyak orang ya sedang makan. Kita besok makan apa ya Pak? Masih makan. Satu piring itu aja belum habis. Kita mikirkan besok bagaimana. Ada yang masih menunggu anaknya masih dalam kandungan. Aduh, nanti gimana ya anak kita ini kalau kuliah, biayanya berapa banyak ya? Lahir aja belum. Yang lebih parah nikah aja belum, udah mikirin nanti anak-anak saya bagaimana ya, nikah aja belum. Jadi kekhawatiran lebih kepada kita memikirkan sesuatu yang sebetulnya belum dan mungkin pun tidak akan pernah terjadi. Kekhawatiran. Ya. Jadi sesuatu yang kita pikirkan. Nah, dengan krisis ini pasti muncul banyak kekhawatiran. Anda yang hari ini kerja khawatir bagaimana bisa bekerja terus atau tidak. Anda yang hari ini punya cicilan, ya kerjanya enggak bagaimana?
Bisa nggak lanjut ini bayar cicilan? Anda yang punya cita-cita mungkin mau sekolah lebih tinggi atau mau apalah. Bisa atau tidak? Kekhawatiran. Nah tapi kalau kita berbicara takut memang itu sudah ada. Sudah dihadapi. Anda hari ini sudah tidak bekerja bagaimana? Anda hari ini sudah dikurangi, itu gajinya dipotong. Bagaimana? Anda sudah tahu ini ada bahaya, Anda sedang sakit. Ketakutan. Jadi maka ketika kita berbicara ketakutan dan kekhawatiran ya sepertinya sesama, tapi tidak. Ya, tidak sama itu. Ketakutan sudah real, ada itu bahayanya. Ada itu ancamannya, ada itu tantangannya di depan kita. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama dari salah satu contoh kisah dalam perjanjian lama saudara. Mari kita membuka kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-20. 2 Tawarikh, saudara saya menulisnya salah di slide-nya. 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Saudara, ayat ini panjang sebetulnya ceritanya dan sangat menarik. Bapak Ibu boleh membacanya sampai selesai bagian ini. 2 Tawarikh ya, minta maaf ya, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca firman Tuhan ini demikian bunyinya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazazen Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3 perhatikan saudara. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kerajaan-kerajaan pada masanya, tentu tidak mungkin sestabil sekarang. Karena sekarang sudah punya agreement perjanjian bersama. Bagaimana saling melindungi, menjaga. Saudaraku, terlepas dari mungkin ada kekurangan sana sini. Tetapi zaman kerajaan-kerajaan adalah siapa kuat ya menang. Saudara, Yosafat ini salah seorang raja Israel Selatan. Atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Yehuda. Saudara jangan membayangkan, memikirkan kerajaan Israel Selatan itu, Yehuda itu kerajaan yang besar. Bukan. Jangankan kerajaan Israel Selatan ya. Waktu gabung saja selatan utara jadi 10 suku, 12 suku itu pun gak besar. Apalagi ini kerajaan Yehuda itu mungkin 1,5 suku yang tergabung di dalamnya. Jadi kerajaan yang kecil sebetulnya. Dan saudara ketika kita membaca cerita ini, Yosafat raja Yehuda itu saudaraku mendengar berita bahwa ada beberapa negara yang cukup besar, kerajaan yang cukup besar bersekutu, paling tidak ada 3 di situ, mau menyerang Yehuda. Mungkin lawan 1 Edom aja udah kalah secara hitung-hitungan. Ini 3. Jadi kalau saudara mengikuti dalam sejarah dunia juga sebenarnya membaca dalam sejarah Alkitab itu tidak terlepas dari sana. Masanya gitu sama juga saudara-saudara. Jadi nanti berkumpul mau mukul mana gitu ya, nanti kongsi pecah kongsi, saling perang lagi gitulah terjadilah. Nah saudara kira-kira membayangkannya situasi itu seperti ini.
Jadi Yosafat memimpin sebuah kerajaan kecil, sekarang diroyok oleh kerajaan-kerajaan yang relatif besar. Mau diserang. Dan saudara, saya mungkin perlu sampaikan, Yosafat termasuk salah satu raja Israel Selatan yang hidup takut akan Tuhan sebenarnya. Saudara, jadi Yosafat ketika mendengar berita itu sebenarnya tidak berlebihan kalau takut. Wajar. Kenapa? Enggak mungkin menang hitung-hitungannya. Takut. Tapi saudara, ketika kita memperhatikan apa yang tertulis dalam Alkitab ini, Yosafat ternyata tidak, saudaraku, dikuasai oleh ketakutan itu. Dalam situasi ketakutan, Alkitab mencatat dengan jelas Yosafat memutuskan, saudaraku, untuk apa? Untuk menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Saudara bayangkan, saudara seorang raja sekarang sedang dikejar musuh, ya. Kira-kira kalau sudah jadi raja apa yang harus saudara lakukan? Itu pasti pasukan bukan gak panik, karena pasti tahu, dengar. Dan Yosafat tahu kemampuannya bagaimana. Dia raja, biasanya zaman itu raja itu ahli perang juga, ahli strategi. Di tengah-tengah ketakutannya itu, Yosafat mengambil keputusan. Dia mencari Tuhan. Jadi Yosafat tidak dikendalikan oleh ketakutannya. Nah, sebagai pemimpin dia bukan hanya sendiri memutuskan sesuatu, tetapi keputusannya ini juga kemudian disosialisasikan kepada orang lain, rakyatnya tentunya, untuk diajak bersama-sama. Nah, saudara, nanti sedikit dalam bagian-bagian berikutnya saya akan coba ceritakan ceritanya. Hari ini kita ingin belajar bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi bagaimana kita boleh memenangkannya. Jadi kita bukan dikuasai oleh ketakutan. Saudara, apapun di luar sebenarnya jangan kita biarkan menguasai kita. Minggu lalu Bu Pendeta bilang tentang kekhawatiran. Saudara, jangan dikuasai kekhawatiran. Khawatir sedikit-sedikit ya, tapi jangan biarkan itu menguasai Anda. Hari ini kita bicara ketakutan. Takut, ya kadang-kadang kita takut. Tapi jangan biarkan itu menguasai kita. Nah, hari ini kita belajar dua prinsip ya, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan itu dan tidak membiarkan ketakutan itu boleh menguasai kita. Tentu kita belajar dari Yosafat. Yang pertama yang Yosafat putuskan adalah dia mencari Tuhan. Saudara. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang poin ini, saudaraku, ketika Yosafat itulah yang membuat dia takut. Makanya saudara, kalau kita berbicara tentang ketakutan, kenapa sih kita takut? Kenapa Bapak Ibu takut? Saudara, kalau kita suka lihat orang kelahi ya, bela diri itu kan, kalau musuhnya besar kan, musuhnya kecil lu takut lihatnya ya. Ya karena dia lihat dirinya kecil, musuhnya besar. Ini kan, kalau orang yang suka pamer kan, yang dia pamerkan baru kecil, yang dimiliki orang lain besar. Ah, minder, kecil. Takut itu ketika Anda melihat dirinya kecil dan yang Anda hadapi besar. Atau terbaliklah. Melihat yang Anda hadapi itu besar, jauh lebih besar dari Anda dan kapasitas Anda. Itu takut. Ya. Di suatu ketika saya ngobrol dengan orang yang ya cukup terkenal lah, cukup tahu lah, kalau di Metodis seperti tahu, dan dari posisi dia punya posisi, dari ekonomi dia ya bolehlah sebut orang yang terkenal, karena saya beberapa kali ke bank tahu namanya, berarti orang terkenal ya. Ya kalau ini bukan Bang Doni, Bang apa, bukan ini Bang, ya kenal berarti orang berada. Jadi waktu itu saya dengan jemaat
saya duduk depan ngobrol. Kemudian setelah turun, ini jemaat ini biasa ngajar di sekolah minggu dengan saya. Dia bilang gini, Pak Sumardi kok ngobrol dengan Bapak itu biasa aja sih. Emang kenapa Bu? Kalau saya nggak enak, minder. Dia kan orang berada Pak Sumardi. Saudara takut minder kenapa? Dia orang berada. Dia orang besar, dirinya kecil. Saudaraku. Dan hari ini Anda sedang takut dengan apa? Pasti kondisinya sama. Anda melihat dirimu sendiri dan segala kapasitasmu lebih kecil dari apa yang Anda dan saudara hadapi. Saya tidak tahu ketakutan apa yang Anda miliki. Ya. Ada orang yang takut nggak dapat jodoh ya, lihat dirinya, aduh saya kurang ganteng, saya kurang cantik, ya. Aduh saya kurang, gitu ya. Atau apa? Ini sama kasusnya, kalau kita tarik secara umum, sama ketakutan itu. Maka saudara ketika Yosafat menyadari keberadaan itu, memang dirinya kecil, kerajaannya juga kecil, apalagi pasukannya. Mau semua wajib militer juga kecil. Inisiatif yang dilakukan oleh Yosafat itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Yosafat mendekatkan diri kepada Tuhan Allah yang dipercayainya jauh lebih besar dari Edom, dari Amon, dari Meunim, semua lebih besar. Maka saudara, ketika Yosafat tahu keberadaannya, dia mendekatkan diri dengan pribadi yang jauh lebih besar dari dirinya, yaitu Allah. Yang tidak mungkin dikalahkan, yang tidak mungkin dihancurkan oleh apa dan siapapun. Nah, saudara, pertanyaan kita kepada kita masing-masing. Apakah saudara dan saya sebagai orang yang katanya percaya Tuhan, itu benar-benar Anda percaya Tuhan sebagai pribadi yang besar? Saya sedang tidak bicara teori, Bapak Ibu, tapi dalam hidup kita. Apakah saudara sebagai orang percaya mengimani? Saudara, tadi malam itu waktu kita ikut seminar itu, seminar jemaat itu di balik corona itu, sayangnya kita banyak nggak ikut sih. Ya, kita udah berusaha cari pembicara ini, ikut Bapak Ibu, bagus. Ya, saya ada satu yang saya betul-betul dikuatkan, satu. Yang lain banyak sih, tapi saya mau angkat satu. Saudara, terus terang saya ini orang yang gaptek ya, dibanding yang ahli yang bisa gitu ya. Ya, apalagi di sini banyak yang pinter, jadi udahlah banyak pinter ya, guru pinter, udahlah guru aja gitu ya. Jadi memang belum tiba pada waktu sudah terjepit sekali sih ya. Udah ada guru, ada anak-anak muda yang lebih pinter kan ya. Jadi kadang-kadang sudah mulai ngandelin anak kan, udah kamulah kok gitu ya. Tapi tadi malam itu Anda mungkin tahu yang saya maksudkan ya. Karena Pak Daniel itu ngajar gini, Roh Kudus itu guru kita katanya. Roh Kudus itu tahu bumbu dapur kan. Roh Kudus tahu tentang kimia. Roh Kudus tahu tentang teknologi. Oh iya ya, berarti saya selama ini tidak minta tolong dengan Roh Kudus ya. Karena saya coba-coba ya, kadang-kadang naik di atas tuh coba lihat apa itu yang dimainkan tuh, ini gimana ya. Ya, nggak bisa, crack pun aku nggak ngerti ya. Apa itu si crack ya? Crack yang tahu. Nggak ngerti lah gitu. Tadi malam tuh waktu, iya Tuhan berarti saya ini kurang belajar dari Roh Kudus untuk teknologi ya. Jadi tadi malam saya ambil komitmen kecil. Tuhan, saya harus belajar dan Tuhan tolong ya hamba-Mu yang agak lambat ini untuk bisa mengerti teknologi. Tahu loh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus juga tahu apa? Perang loh saudaraku. Ini konteksnya perang kan? Roh Kudus tahu apa? Tentang pekerjaan. Roh Kudus tahu apa? Tentang apapun juga. Pertanyaan saya, apakah kita yakini itu?
Kalau Anda pengen masak tanya siapa? Ya. Anda mengalami kesulitan pengetahuan tanya siapa? Anda mengalami kesulitan masalah ekonomi tanya siapa? Ya. Saudara, belakang ini saya coba telepon teman-teman yang saya kenal lah ya. Pak, ada lowongan kerja enggak? Pak, ada. Saya coba tanya-tanya, siapa tahu ada pas butuh, jadi bisa udah channel maksud saya gitu. Kita kan sering kali tanya orang bukan? Padahal Roh Kudus tahu segalanya. Saudara, ketika Yosafat mendekatkan diri kepada Allah, dia mengambil satu keputusan yang pas. Kenapa? Karena Allah tahu segalanya. Allah lebih besar dari segalanya. Saudara, pembelajaran Yosafat sebenarnya bisa juga mungkin kita belajar dari Israel Utara dulu. Israel Utara, kalau kita lihat Israel Utara itu ya, yang Israel, yang sering Israel, kenapa Israel Utara hancur? Ya. Israel Utara hancur itu karena dibanding Israel Selatan, Israel Utara duluan hancur. Saudara tahu kenapa? Karena dia bersekutu dengan negara yang lain. Dia bersekutu dengan negara yang lain, terus musuhnya yang dia sekutu ini, dia akan hancurkan dia dulu, bukan Yerusalem secara politik. Kenapa? Ya karena ini lebih berbahaya toh. Yerusalem malah tidak bekerja sama. Jadi apa yang diputuskan oleh Yosafat itu sangat-sangat luar biasa. Saudara, tadi saya singgung Roh Kudus karena saya ingin kutip ayat. Jadi Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan, saudara. Saudara, ketika saudara membaca ayat ini, waktu Yosafat mendekatkan diri kepada Allah, saudaraku, jangan saudara pikir Allah diam. Allah bekerja. Nanti di akhir kita lihat. Yosafat mendekatkan diri kepada Allah. Saudara, Allah kita Allah yang hidup. Ketika kita mendekatkan diri kepada Dia, Allah bekerja. Ini masalahnya kadang-kadang kita tidak percaya. Kita lebih sering seperti murid-murid Yesus. Mungkin renungan pagi yang kemarin atau lusa ya, kemarin Sabtu ya. Saya ambil sapaan gembala ya, yang dari Matius 8 itu. Gurunya ada di situ, kena angin. Pun masih takut. Pikirnya gurunya tidur-tidur aja. Tuhan Yesus pikirnya tidur-tidur, pikir muridnya. Padahal enggak. Kerja Tuhan Yesus juga. Jadi yang pertama, bagaimana saya dan saudara tidak dikuasai oleh ketakutan. Saya dan saudara harus mencari Tuhan. Yang kedua saudara, ketika kita melihat reaksi daripada Yosafat, ayat yang ketiga tadi, ia menyuruh kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Itu tindakan konkret mencari Tuhan sebetulnya. Doa puasa. Maka saudara, ketika kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yosafat ini, mengajak semua umat Israel Selatan itu untuk mencari Tuhan. Maka dikatakan di situ, Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi bukan hanya Yosafat mencari, tapi semuanya. Bapak Ibu, masa pandemi ini, ya tadi malam kita diberkati dengan seminar kita, katanya ini pandemi COVID-19 Academy. Ya. Jadi akademi bisa diartikan sekolah, ya, karena melalui ini betul-betul kita belajar, saudara. Sekolah. Nah masalahnya apakah semua orang menyadari hari-hari ini Tuhan sedang memproses dirinya? Karena orang
yang tidak menyadari dirinya sedang diproses, dia tidak mengerjakan proses itu. Tapi orang yang menyadari dirinya sedang diproses, dia semakin memperkuat dirinya, memperkaya dirinya. Diproses. Belajar. Sudah, makanya tantangan ketika datang itu, Yosafat menggerakkan semua orang untuk mencari Tuhan. Saudara, hari-hari ini juga yang sangat, dan saya juga sedang belajar saudaraku prinsip-prinsipnya. Ya, sekalipun ini sebenarnya bukan hal yang baru sebetulnya, hal yang dari Alkitab juga tentang gereja rumah. Bagaimana semestinya gereja itu seperti awal-awal pandemi saya selalu pasang itu tulisannya, hadir di rumah Anda. Gereja itu ada di rumahmu. Mezbah itu, mimbar itu hadir di rumahmu. Benar-benar hadir. Bagaimana? Kalau saya dan saudara, teman-teman saya pria sebagai pemimpin, mau seperti Yosafat. Mencari Tuhan, ajak anak-anakmu, ajak istrimu mencari Tuhan. Paling tidak dalam komunitas kecil di rumahmu. Saudara, mengajak orang mencari Tuhan tidak gampang. Saya selalu katakan saudaraku, mengajak orang berdoa, membaca Alkitab itu tidak gampang. Kadang lebih gampang ngajak orang bohong. Serius nih. Kalau ngajak orang bohong gampang saudaraku. Nanti bilang aja ya sama Pak Pendeta, aku sakit. Iya Pak, siap. Iya Mas, siap. Siap. Ya. Tapi diajak doa belum tentu saudaraku segampang itu. Besok kasih tahu ya, pokoknya bahwa ini harganya mahal, kasih tahu ya, siap. Ya, langsung. Tapi nggak segampang itu saudaraku diajak mencari Tuhan. Tapi yang saya takjub saudaraku, ketika Yosafat mengumumkan semua orang cari Tuhan, apa yang terjadi di sini? Semua mencari loh. Itu juga karena mungkin kesadaran umat Israel bahwa mereka memang butuh pertolongan toh. Nah, makanya kadang kita perlu menyadarkan termasuk anak-anak kita perlu mencari Tuhan. Ya. Perlu mencari Tuhan. Saudara. Jadi ketika kita melihat seperti itu. Nah, makanya saudara kalau saudara memperhatikan di sana, ketika mendengar musuh datang, saudara, Yosafat berseru memanggil rakyatnya untuk apa? Ada di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan supaya dia diperkenan, dan pertolongan Tuhanlah yang bisa melepaskannya. Saudara, sebetulnya tindakan-tindakan seperti ini kita bisa lihat dari beberapa dalam cerita yang lain. Umpamanya kita mau contohkan umpamanya Yunus, kitab Yunus ya. Ketika Yunus dengan berbagai proses ya, karena dia awalnya menolak kan, tapi akhirnya kan pergi ke Niniwe. Ketika Yunus menyampaikan seruannya, apa istilahnya nubuat dari Tuhan kepada Niniwe, dan sebagai bentuk reaksi dari respon dari nubuat Yunus itu, apa yang dilakukan? Orang-orang Niniwe yang notabene mereka itu orang Asyur, nggak kenal Allah, itu orang-orang dan semua binatang yang ada di Niniwe berpuasa. Ya. Jadi bertobat itu bukan hanya tunjukkan diri, binatangnya pun perlu bertobat. Puasa. Ya, kalau kita nggak punya binatang ya, ada si Snowy ya di rumah ya, berpuasa. Ya. Hebat loh saudaraku. Ini orang yang belum percaya. Orang Niniwe, orang Asyur itu kan nggak percaya Tuhan. Tapi ketika meresponi nubuat dari Yunus tentang kebinasaan bangsanya, mereka mencari Tuhan. Kalau saudara nanti juga membaca kitab Nehemia, waktu Nehemia mendengar kabar dari orang-orang di Yehuda, di Yerusalem, Nehemia kan di pembuangan ya. Ketika mendengar kondisinya memprihatinkan, apa yang dilakukan Nehemia? Sama saudaraku. Nehemia sebagai pribadi, dia
berdoa, dia apa istilahnya berpuasa juga, berduka lah gitu lah ya, berpuasa, berkabung. Untuk apa? Untuk minta pertolongan Tuhan supaya dia diizinkan pulang membangun negerinya. Puasa, saudaraku. Kalau saudara dengar cerita Esther, ketika orang Yahudi di pembuangan, ketika mendengar berita bagaimana dalam suatu waktu orang Yahudi akan dibinasakan oleh musuh si Esther, yang jahat itu, Esther kasih tahu kepada pamannya Mordekai, umumkan kita akan puasa. Dan saya akan cari waktu untuk menghadap raja, sekalipun itu belum waktunya katanya. Kalau memang Tuhan buka pasti aku akan diterima, kalau enggak ya matilah, dia siap. Sudah bentuk respon itu bentuk untuk menyelamatkan, untuk menghadapi krisis, mencari Tuhan. Dan itu tidak dilakukan seorang diri saja. Siapa yang orang mencari Tuhan? Semua mencari Tuhan. Saudara, maka kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yosafat, Yosafat bersama Israel mengundang Tuhan. Istilahnya gitulah ya. Mencari, mengundang Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman. Saudara bisa bedakan dengan cerita Saul? Nah, ini tadi ada guru-guru Selama Minggu ya. Saul waktu diancam mau orang Amalek, apa yang dilakukan? Dia nunggu Samuel aja nggak tahan ya. Cepet-cepet dia langsung persembahkan sedianya, dihukum oleh Tuhan. Yosafat ini sudah dikepung saudaraku, masih sempet tuh puasa. Kalau logikanya mau perang perlu makan banyak atau puasa? Makan banyak lah. Ya, untung gak ada yang protes ini. Kita mau perang kok nggak makan banyak? Nanti kita sekali tebas mati dong. Ikut loh ini. Ya, ini mau perang loh. Mau perang. Suruh puasa. Makan banyak aja belum tentu menang. Puasa mencari Tuhan. Saudara. Jadi saudara, Yosafat mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan dia, Yosafat dan orang Israel percaya kalau Tuhan ada di pihak mereka, pasti ada sesuatu terjadi. Saudara, mari kita coba lihat di 2 Tawarikh tadi, pasal 20. Ya. Kan mereka sedang mengajarkan proses itu, saudara. Kemudian ayat 15 umpamanya saudara, ayat 15. Itu ada seorang Yahaziel namanya bin Zakaria, dia menyampaikan, ya, dia dipimpin oleh Roh Tuhan dan menyampaikan gini ayat 15. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Kapan ini datang? Kapan Roh Kudus menghibati siapa yang namanya Yahaziel ini? Yahaziel kapan? Ketika Yosafat dan orang Israel semuanya mencari Tuhan. Bukan kamu yang akan berperang. Siapa dikatakan? Allah. Dan perhatikan ayat 20. Ayat 20 dari yang tadi. Nanti saudara baca detail di rumah. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudaraku, apa yang mau saya sampaikan poin ini? Saudara, ketika Yosafat mencari Tuhan, ketika Yosafat mengajak bangsanya mencari Tuhan, jangan Anda berpikir Yosafat dan bangsa Israel sedang tidak berjuang secara fisik. Persiapan perang dilakukan enggak? Dilakukan.
tetap siap perang. Tentara tetap diatur, Lewi tetap diatur, berdiri paling depan, membawa tabut dan lain sebagainya. Jadi saudara jangan anggap ini satu tindakan menyerah, bukan. Karena banyak orang mindsetnya salah. Ketika berdoa berarti tidak melakukan apa-apa, salah saudaraku. Ketika mencari Tuhan berarti tidak bekerja apa-apa, salah saudaraku. Bekerja karena ini konteksnya perang, mempersiapkan senjata, semuanya tetap berjalan. Tapi yang mereka lebih utamakan bagaimana mencari Tuhan. Dan ini terus dikobarkan saudaraku. Ayat yang ke-22. Ini menarik sekali saudaraku. Karena mereka waktu mau perang nyanyi-nyanyi ya. Jadi orang Israel kalau perang mungkin yel-yel gitulah ya. Tapi nyanyi-nyanyi. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, kita baca sama-sama. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Belum perang saudaraku orang Yehuda. Tapi ketika bangsa itu dikacau balaukan, saling baku hantam. Maka nanti kalau sudah baca seterusnya, ketika udah jumpa, apa yang terjadi? Orang itu sudah kalah. Apa yang diterima oleh Yehuda dan oleh Yosafat dan rakyatnya? Apa? Jarahan. Hal yang aneh ya. Saudaraku, ketika kita menghadapi krisis, beranikah atau maukah kita meneladani Yosafat? Sudah jemaat mula-mula dalam situasi yang panik juga melakukan yang sama. Jemaat mula-mula. Kalau sudah membaca dari kisah para rasul mungkin 1 ayat 14 atau pasal 3 ayat 31 dikatakan di sana apa? Jemaat mula-mula itu kan jemaat yang kecil, kemudian memang betul-betul ditindahlah sebetulnya karena keberadaannya tidak diakui toh, dicurigai kan, tapi justru mereka sehati. Berdoa, berpuasa, dan beberapa kali catatan salah duanya ini yang saya kutip ini, ketika mereka berdoa penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan keberanian ketika berdoa. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang krisis, apakah saya dan saudara sekarang sedang mencari Tuhan dengan baik? Di gereja kita setiap malam saya coba ingetin kita berdoa bersama keluarga setiap jam berapa? Jam 9 malam. Bapak Ibu gak perlu angkat tangan ya. Siapa yang melakukannya dengan setia? Pak, mungkin saya harus tidur teratur jadi gak bisa jam 9. Gak apa-apa, jam berapa Anda doa? Karena saya pas kunjungan ke Usina ada beberapa yang ngomong, Pak saya gak bisa jam 9, makanya saya kirim lebih cepat biasanya. Tadi malam saya itu hampir lupa. Makanya tadi malam pas mau doa baru ingat saya kalau kirim jam 9 tadi malam ya. Biasanya jam 6, jam 7 saya selalu antara itu saya kirim. Karena ada orang-orang tua yang pengen cepat tidur. Pertanyaan saya, di antara kita siapa yang setia melakukannya? Gak perlu angkat tangan ya. Tuhan, apakah jemaat saya doa ya? Saya suka tanya gitu loh kadang-kadang. Gimana yang memastikannya? Dengan iman saya kirim terus, dengan iman. Dibaca atau tidak? Didoakan atau tidak? Saya khawatir, Sumadi lagi, ding 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 apa ini? Tapi saya tidak nggak ada ya, nggak ada yang kayak gitu ya. Saudaraku, saudara kita harus sadari kekuatannya, kuasanya. Saya percaya kalau kehadiran kita di rumah masing-masing mencari Tuhan, saudara saya kau percaya apa yang dialami Yosafat ini pun bisa terjadi pada diri kita. Saudara, kuota bisa menjadi hambatan untuk kita Betul kan? Kuota. Ya.
Perangkat kita, handphonenya bisa jadi hambatan kalau kita Zoom. Bisa. Ada kuota, ada handphone bagus, tapi daerahnya nggak bagus juga bisa menjadi hambatan untuk kita komunikasi melalui Zoom. Boleh. Kuota bagus, daerah bagus, tapi yang mainnya nggak bagus. Bisa juga, ya kan? Gaptek kayak saya kan? Bisa. Tapi saudara, nggak ada siapapun yang bisa menghambat saudara doa di rumah. Siapa yang menghambat? Nggak ada yang bisa menghambat. Nggak ada yang bisa menghalangi saudara ngajak istrimu, ngajak anak-anakmu doa bersama di rumah setiap hari. Kita sengaja ambil jam 9. Karena jam 9 berarti sudah selesai aktivitas pikiran saya. Persoalannya apakah saya dan saudara sungguh-sungguh mencari dia? Mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan saya tadi katakan bersama-sama bahwa ketika kita mencari Tuhan, jangan pernah pikir ketika orang berdoa berarti nggak bekerja. Salah. Saya selalu punya keyakinan dan itu yang saya selalu pegang. Semakin kita berdoa itu semakin kita bekerja keras, saudaraku. Ya, ada power statement yang mengatakan gini. Tuhan memang memberi kita makan ya, kan? Burung pipit saja yang tidak menanam diberi makan. Ya, tapi ingat baik-baik. Tuhan tidak memberi makan kepada burung dengan cara melemparkannya ke sarang. Tuhan memberi makan burung itu tidak dengan cara melemparkannya ke sarang. Bagaimana caranya? Ya burung itu harus terbang, cari makanannya. Betul kan? Kan gak ada ceritanya kan, oh Tuhan datang mengasih makan di sarang burung. Ya, gak bisa terbang itu burung. Nah, Tuhan tidak pernah memberi makan kepada burung dengan melemparkan ke sarang. Burung itu tetap harus terbang mencarinya. Maka dalam keadaan ketakutanmu akan apapun juga dan kamu percaya kamu mencari Tuhan, jangan pernah juga berhenti akan usahamu yang lain itu. Kerjakanlah karena itu juga berkat Tuhan. Itulah yang diberkati oleh Tuhan. Masalah apa? Ekonomi? Saudara. Masalah apa? Kesehatan? Masalah apa? Pasangan hidup? Masalah apa? Masalah apa saja. Saudara. Pada waktu masa-masa krisis tahun 98-nya itu ya, itu juga kehidupan sulit ya. Dan beberapa jemaat juga ada banyak kena korban bukan? Ya. Jadi saya selalu bilang sama jemaat waktu itu, saya bilang gini, ketika kita gerak pasti ada hasil, saya bilang. Apalagi di kota ya. Waktu itu ya, ini saya bukan bicara hari ini ya, waktu itu. Mbak Cangkul aja ngerukin parit itu dikasih uang kopi. Betul kan? Hasil di mana aja ada. Saudara. Saya nungguin rokok sepanjang malam, jualan. Ada hasilnya. Semua ada hasil. Saudara, saya mau katakan jangan pernah berpikir Anda andalkan diri sendiri bisa. Yang pertama, dan jangan pernah berpikir ketika engkau datang kepada Tuhan berarti engkau melupakan pekerjaan kerja kerasmu itu. Bukan. Justru Yosafat ketika dia mencari Tuhan, dia juga mempersiapkan rakyatnya untuk berperang. Tapi Tuhan yang berperang kepada mereka. Tuhan yang berperang untuk mereka. Saudara, Bapak gereja kita, John Wesley, salah satu catatannya yang sangat terkenal juga adalah dia bilang apa? Yang paling penting dari semuanya, the best of all is God is with us. Yang paling penting, yang paling bagus, yang paling pokoknya yang kita butuhkan ini dari semuanya adalah Tuhan ada bersama kita. Kenapa? Kalau Tuhan ada bersama kita, Dia tidak mungkin tidak berbuat apa-apa buat saudara. Saudara, mari dalam situasi kondisimu, pegang janji Tuhan ini, jika Tuhan hadir menyertai kita,
dalam semua situasi dan kondisi, tetap ada harapan dan terbuka kemungkinan baru. Mari semua kita datang kepada Tuhan. Mari kita mencari Dia. Karena hanya dengan mencari Dia, maka saya dan saudara tidak kalah oleh ketakutan. Tetapi ketakutan boleh kita kalahkan, bahkan kita jadikan peluang untuk boleh merayakan kemenangan besar. Tuhan, Engkau melihat kami satu persatu, baik jemaat-Mu yang ada di gereja ini maupun yang ada di tempat dimanapun mereka ikut ibadah ini. Engkau tahu apa ketakutan yang sedang mereka hadapi hari ini. Biarkan kami belajar seperti Yosafat. Ketika dia takut, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia memutuskan untuk mengajak seluruh bangsanya, umat Tuhan, berdoa, puasa, mencari perkenanan-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami hanya mengandalkan diri sendiri, tapi biarkan kami semua masing-masing, pria-pria, wanita-wanita, boleh mencari Tuhan, mengajak anggota keluarganya, doa, puasa. Karena kami percaya yang paling penting dalam hidup kami adalah Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak perlu takut akan apapun juga. Saudara, biarkan lagu ini menjadi satu juga keyakinan iman kita. Bahwa Tuhan, kami tidak perlu takut karena Tuhan bersama dengan kami. Engkau Allah yang maha kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan lagu ini dari awal. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tak usah ku takut, katakan di hadapan Tuhan, karena Dia menjaga kita. Oh, amin Tuhan. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Amin. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
berkatnya melimpah El Shaddai. Saudara, apa yang menjadi ketakutanmu hari ini? Datang kepada Tuhan. Carilah Dia dengan segenap hatimu. Bawa seluruh keluargamu untuk sungguh-sungguh mencari Dia. Dia Allah yang sama. Allah yang menolong Yosafat. Allah yang melawat orang Kristen mula-mula. Allah juga yang tetap boleh melawat, menolong saya dan saudara hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan segala ketakutan kami kepadamu. Kami memang ada banyak keterbatasan. Ada banyak kekurangan. Ada banyak kelemahan. Itu mungkin yang sering membuat kami takut dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Tetapi kami tahu hari ini dengan jelas kami punya Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada kata mustahil bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin. Ajari kami untuk sungguh-sungguh mencarimu dan sungguh-sungguh percaya. Biarkan setiap pribadi jemaat Tuhan boleh sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, dan biarkan boleh mengalami penyertaan-Mu dari hari ke hari. Hari ini juga sebagai rekomitmen kami akan memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan boleh menguduskan persembahan kami, dan terutama pakai kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Pimpin dan sertailah kami semuanya. Pimpin dan sertailah bangsa negara kami untuk bisa keluar melalui krisis ini dengan baik. Kami rindu damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya Engkau akan menolong para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini dengan benar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami serta permohonan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.